Ketemu lagi di Hobi Kayu. Rabu-rabu Quickie hari ini itu saya mau share soal workbench atau meja kerja. Jadi minggu lalu saya bikin workbench dua workbench buat kelas Hobi Kayu Academy. Itu saya pakai kayu bekas. Untuk tabletopnya itu pakai kayu jati. Satu bekas kusen partisi. Terus satunya lagi bekas pintu. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman soal workbench, dimensinya, terus juga kayunya kayu apa yang dipakai, terus sama bentuknya. Kalau untuk dimensi lebar dan panjang itu kayaknya menyesuaikan dengan ruangannya. Itu kalau misalkan workshopnya ya seperti ini di dalam ruangan. Jadi kalau di dalam ruangan jangan sampai workbenchnya itu menghalangi kita kerja atau bikin jadi sempit. Nah, kalau ruangannya besar atau dia outdoor, yaitu tergantung jenis workbenchnya. Nah, kalau secara fungsi jenis workbench itu macam-macam dan kayaknya nggak ada kategori khusus untuk workbench. Mungkin yang paling umum pertama workbench kalau misalkan kita pakai buat manualan. Jadi buat kita bermain manual, buat serut, terus juga buat gergaji. Terus workbench buat kita bermain dengan cutting tools, misalkan circular saw, atau workbench untuk perakitan atau assembly table. Nah, yang paling umum untuk ketinggian, karena yang bermasalah kadang tinggian meja kerjanya. Paling umum itu kita ukurnya pergelangan tangan kita untuk ketinggian workbenchnya. Jadi pergelangan tangan itu tabletopnya, itu yang paling umum. Tapi sebenarnya workbench yang kita buat itu yang penting nyaman, senyamannya kita. Misalkan untuk bermain dengan serut manual, kita ukurnya ya jangan sampai pada saat kita nyerut itu kita terlalu bungkuk. Terus juga jangan terlalu tinggi. Jadi cari posisi yang pas. Ya dikira-kira ukuran kayu ya sekitar 8x8 gitu. Kita taruh terus ya kita posisikan tangan kita ya. Nanti ketahuan kita butuhnya atau nyaman itu di ketinggian berapa. Jadi tergantung kenyamanan. Nah, kalau ini meja kerja saya ini terlalu tinggi. Tadinya pendek, tapi setelah saya ganti table saw karena table saw-nya tinggi, standar bule kayaknya. Jadi mejanya saya tinggiin. Nah, kalau tinggi gini agak kurang nyaman kalau misalkan saya potong pakai circular saw karena terlalu tinggi. Tapi nyaman buat saya pakai serut karena posisinya pas. Badan saya tidak terlalu membungkuk. Terus buat potong-potong juga gergaji posisinya lebih enak. Nah, kalau misalkan teman-teman punya table saw yang pabrikan, terus pakai kakinya yang besi, nah itu kayaknya dibikin sama seperti ini itu lebih enak. Jadi dibikin sama rata ketinggian table saw-nya dengan workbench-nya, biar sekalian jadi outfit table. Terus kalau untuk jenisnya, kayaknya kalau untuk workbench banyak banget jenisnya. Teman-teman bisa googling, bisa cari di internet. Woodworking workbench itu banyak banget. Mungkin yang paling populer itu untuk manualan itu Rubo workbench. Terus satu lagi Paul workbench. Nah, kalau untuk yang Paul, dia bahannya itu plywood atau multiplex. Sedangkan kalau untuk standar Rubo itu pakai kayu yang tingkat kekerasannya menengah ke atas. Tapi bukan berarti kita tidak bisa pakai kayu yang lunak seperti kayu pinus atau kayu spruce. Jadi kalau untuk bahan sesuaikan aja yang ada di daerah teman-teman apa, atau yang gampang didapatkan. Kayaknya kalau yang paling umum di Indonesia itu kayu nangka bagus kalau untuk workbench. Kalau misalkan dapat atau ada dananya ya pakai kayu jati. Terus untuk rangka dan kaki. Kalau kaki saya biasa bikin ya seadanya, seukuran kayu yang ada. Kemarin saya bikin tuh ada yang 9x8, ada yang 9x7 cm. Yang jelas sih dibikin sekokoh mungkin. Kalau perlu besar ya besar sekalian, biar nanti mejanya nggak goyang-goyang. Terus juga kalau untuk workbench itu kalau bisa dibikin seberat mungkin. Ya biar dia nggak goyang-goyang. Terus juga dia kalau misalkan kita pakai mesin, di atasnya mesin amplas, dia nggak bergetar. Dulu saya pernah bikin workbench, bikin video workbench yang Rubo. Mungkin teman-teman yang belum lihat nanti saya kasih linknya di deskripsi. Karena video kemarin yang saya bikin 2 workbench itu saya nggak bikin video karena kemarin terlalu sibuk. Oke, kayaknya segitu aja info singkatnya tentang workbench. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin, tinggal tulis di komentar. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.